Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di video kali ini bersama gue Muhammad Fajar Firdaus. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendekatan filsafat hukum, yaitu ilmu hukum dan ilmu sosial. Setelah video kita kemarin, kita membahas tentang substansi dari filsafat hukum Islam yang terdiri dari makna hakikat, definisi dari filsafat hukum Islam, dan pembagian faktor-faktor yang menjadi ciri dari filsafat hukum Islam. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja yang menjadi pendekatan filsafat hukum atau yang terdiri dari ilmu hukum dan ilmu sosial. Oke, langsung saja. Yang pertama ada ilmu hukum. Nah, beberapa pendapat mengatakan bahwa karena filsafat hukum merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya, maka berarti filsafat hukum hanya mempelajari hukum secara khusus. Jadi hal-hal yang dibahas yang selain hukum itu tidak menjadi relevan dalam pengkajian filsafat hukum. Selanjutnya, oleh karena itu filsafat hukum juga sama seperti filsafat pada umum yang lainnya. Filsafat hukum juga terdiri daripada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Nah, objek yang dibahas atau objek yang dikaji dalam filsafat hukum ini yaitu hukum. Nah, secara timbal balik antara filsafat hukum dengan filsafat saling berhubungan atau saling berkorelasi satu sama lain. Secara sederhana, filsafat hukum adalah merupakan bagian dari cabang filsafat. Nah, kenapa dikatakan cabang filsafat? Karena yang diatur di sini adalah filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari mengenai hakikat dari hukum itu sendiri. Dengan perkata lain, filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Nah, kita ulangi lagi ya. Jadi objek kajian dari filsafat hukum Islam itu yaitu adalah hukum. Nah, dimana dalam hukum itu kita dikaji maknanya hukum itu sendiri secara hakikat atau secara mendalam. Di sini saya akan menyebutkan menurut Purnadi, Purbacakara, dan Suryono Sukanto menjelaskan hukum dapat diartikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ilmu pengetahuan, ada disiplin, ada norma, ada tata hukum, ada petugas, ada keputusan penguasa, ada proses pemerintahan, ada sikap tindak ajak, dan perilakuan yang teratur, dan yang terakhir jalinan nilai-nilai. Selanjutnya yaitu ini ya, pendekatan filsafat hukum, yaitu yang kedua ada ilmu filsafat sosial. Nah, ilmu filsafat sosial merupakan juga cabang dari ilmu filsafat yang ada. Jadi cuma yang dalam ilmu filsafat sosial ini mempelajari tentang kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Cabang ilmu filsafat sosial ini sebenarnya sudah dikaji sejak jauh oleh banyak tokoh-tokoh filsuf Yunani pada zamannya seperti Plato, Aristoteles. Nah, maka objek ini udah ditekankan juga dan dikhususkan tersendiri dalam penelitian mereka. Nah, menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan susunan kosmos yang abadi. Manusia berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan menaati demi keselamatannya. Kalau tidak, ia menghancurkan dirinya. Pada pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato atau paham Aristoteles itu sendiri. Paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yaitu kepercayaan bahwa kosmos tidak berdiri sendiri, akan tetapi kosmos itu tergantung pada kemahakuasaan Allah. Ketertiban kosmos adalah suatu ketertiban yang telah diciptakan dari sebelumnya. Perubahan hukum dan sosial.
Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia terjadi pada dewasa ini merupakan suatu gejala yang normal yang pengaruhnya menjalar dengan cepat di bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Penemuan-penemuan baru di bidang teknologi, terjadi suatu revolusi, modernisasi pendidikan, dan lain-lain kejadian yang di suatu tempat dengan cepat dapat diketahui oleh masyarakat lain yang bertempat tinggal jauh dari pusat terjadi peristiwa tersebut di atas. Nah, perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai, kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, struktur lembaga stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa faktor itu terjadi sebagai berikut. Sebab-sebab terjadinya perubahan-perubahan sosial dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri dan ada yang letaknya di luar masyarakat tersebut, yaitu yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Sebab-sebab yang bersumber dari masyarakat itu sendiri adalah antara lain bertambah atau berkurang penduduk, penemuan-penemuan baru, bertentangan, dan terjadinya revolusi. Nah, ini nih udah tergambar apa yang udah disebutkan. Jadi apa yang menjadi sumber-sumber atau penyebab dari bertambah atau perubahan dalam masyarakat itu adalah adanya pertambahan penduduk atau berkurang penduduk, seperti kelahiran atau kematian, adanya penemuan-penemuan baru, adanya penemuan baru yang seperti modernisasi teknologi, ataupun yang pertentangan dengan seperti wabah COVID-19 yang kemarin kita rasakan, itu kan menyebabkan mempengaruhi perubahan sosial. Nah, dan terjadinya revolusi seperti revolusi Inggris, revolusi yang Prancis dan sebagainya. Itulah beberapa sebab-sebab yang perubahan terjadi pada masyarakat. Selanjutnya, suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat tersebut, misalnya sebab berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Nah, ini yang kita katakan tadi, jadi seperti kayak perubahan yang dari luar, perubahan masyarakat karena sebab dari luar, yaitu dampak iklim atau dampak dari alam itu sendiri. Itu kemarin kita rasakan ada wabah COVID-19 yang kemarin kita yang kemarin di rumah saja, yang akhirnya dunia kegiatan belajar mengajar kita dilaksanakan secara daring, dan itu pun menyebabkan perubahan-perubahan yang kecil-kecil dan berdampak keseluruhan, seperti kita memakai masker dan lain-lainnya. Dan ada juga di sini ada peperangan yaitu dan sebagainya. Di sini juga dapat dikatakan kayak pengaruh dari kebudayaan dari luar. Kita sekarang mengikuti, ada sekarang tren yang kita mengikuti budaya barat, ada juga mengikuti tren daripada budaya dari Asia di Asia kita juga, yaitu tren yang ada di Korea Selatan. Maka yang ada pun tren-tren ini berdampak juga pada perubahan dari kemasyarakatan kita di Indonesia mengikuti perkembangan zaman. Nah, itulah tadi teman-teman dari pemaparan materi kita pada video kali ini mengenai pendekatan filsafat hukum, yaitu ilmu hukum dan ilmu sosial. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.